Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa anfa' ulumana ulumal mukhlisin. Sahabat santri yang dimuliakan Allah, sore ini kita awali dengan bacaan Ummul Quran untuk pengajian sore ini. Ila khadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mu'allifi al-kitab asanidi hadil ahadits wa masyayikhina wa liwalidina li jami'il muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan hadis 215 dari kitab Mukhtarul Ahadits karangan almarhum Syed Ahmad Al-Hashimi. Iktarabat, wis cedek, dah dekat apa asatu kiamat, wala yazdadu lan senantiasa lan ora mari-mari atau senantiasa, ora tambah-tambah maksudnya. Wala yazdadulan ora tambah-tambah, tidak bertambah sapa annasu para manusia ala dunya ing atas dunia illa khirsan kecuali tambah kepingin ya. Semakin lama orang semakin rakus. Jadi kiamat semakin dekat, manusia semakin ambisi, semakin ingin terhadap dunia. Contoh, dulu orang nggak banyak rumah, sekarang orang sudah ingin memiliki banyak rumah. Apa untuk investasi, apa untuk istri kedua, apa untuk anaknya, untuk pokoknya macam-macam alasannya. Itu banyak orang punya rumah lebih dari satu, bahkan lebih dari 3. Untuk villa sendiri, untuk rumah tinggal sendiri, macam-macam. Untuk jaganya anak sendiri. Kalau jaganya anak mungkin ada maklumnya, tapi kalau sudah untuk villa sendiri, untuk kerja sendiri, jadi banyak rumah ini kayaknya orang nggak pernah ada puasnya. Itu contoh ya. Mobil itu mobil istri, mobil suami, mobil anak, mobil benda. Jadi bukan berarti sesuai dengan kebutuhan, tapi banyak orang itu ingin memperoleh dunia, ingin mendapatkan dunia, mempunyai yang lebih dari kebutuhan. Itu yang mungkin di sini dikritik itu seperti itu. Jadi semakin dekat dengan kiamat, banyak orang semakin rakus, semakin gandrung terhadap dunia. Bukan sekedar senangnya. Khirsan ini kalau jelek itu ambisi. Jadi berarti keinginan yang negatif. Bahkan itu bukan miliknya pun disertifikatkan. Ini kan sudah keterlaluan ini ya. Ada beberapa kasus itu sawah tetangga disertifikatkan ya. Oh jelas punya orang lain ya. Dan ke pengadilan itu karena sudah digarap lama dan lain-lainnya. Maka itu mungkin sudah prediksi Rasulullah. Dunia semakin dekat kiamat, semakin rakus terhadap harta, semakin ambisius ya. Wala yazdaduna lan ora dadi tambah-tambah sepenas minallahi saking Allah illa bu'dan kecuali atau. Rawahul Hakim, nyeritakan hadis sapa Hakim an Ibnu Mas'udin dari Ibnu Mas'ud. Semakin dekat kiamat, semakin ambisi, gandrung terhadap dunia umat manusia, juga semakin banyak yang jauh dari Allah. Wong alumni Fakultas Syari ayo gak sembahyang. Ya. Nah ini kan contoh, kecuali alumni Fakultas
ilmu kimia atau fakultas MIPA itu ada pantasnya, tapi ini fakultas syariah ya. Ada ini, walaupun kasuistik kan ada. Kan aneh ini. Justru yang tahu agama malah nggak sembahyang. Kan kebalik ini. Bahkan fakultas umum banyak yang gandrung, senang ya, wirahnya tinggi untuk belajar agama dan beramal baik ya. Ini kebalik dunia kayaknya. Ada mu'alaf itu dosen S2 di Jogja, orang luar itu. Pokoknya dan sudah berangkat bawa sajadah itu. Sing Islam wis suwe katanya, luhur waktunya masih lama. Bisa kita tunda-tunda. Nah ini balik nih. Jadi sekali lagi ini peringatan bagi kita, jangan gandrung dunia. Boleh cinta dunia tapi jangan mengabaikan kebaikan dari dunia ya. Untuk kebaikan ya. Bagus ya. Namanya kerja ya, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Kerjalah untuk duniamu seolah-olah hidup selamanya. Maksudnya sebanyak mungkin bagus, tapi diniati untuk kebaikan. Jangan numpuk aja. Harta yang kita tumpuk tidak akan kita bawa mati. Harta yang kita bawa mati adalah yang kita gunakan untuk amal baik, sedekah, zakat ya, wakaf, dan untuk nolong-nolong orang itu ya, itu yang kita bawa mati. Kita nafkahkan anak istri itu kita bawa mati. Sedangkan yang numpuk di rekening ya bagiannya ahli waris itu. Belum tentu ahli waris mau mewakafkan untuk orang tuanya ya. Ya sing cieling mungkin dibatalno haji orang tuanya yang belum haji. Diwakafkan sebagian untuk orang tuanya sing genah, tapi banyak begitu dapat warisan banyak sudah dinikmati bersama, sudah tukaran ya. Nah, maka kalau bisa gunakan harta untuk kendaraan menuju akhiratnya. 216 Iqra'u maca sira kabeh Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Wabtahulan mupriyo carilah. Boleh ono sira kabeh pikiran Al-Qur'an wajah Allah ing ridhani Allah. Jadi baca Al-Qur'an cari ridho Allah. Tujuannya baca Al-Qur'an hanya mencari ridho Allah. Min qabli ayat dia saking sedurunge teka apa kaumun kaum. Sebelum nanti datang suatu kaum yuqimunahu mendirikan sapa kaum ing Al-Qur'an iqamatal khidki kaya ngedekno gutik atau kayu ya. Kitkun itu adalah kalau dulu di Arab itu ya untuk ngeramal. Jadi kayak di lotre gitu. Nek tulisannya na'am atau la. Itu. Jadi ada orang mendirikan Al-Qur'an kayak mendirikan kayu. Apa maksudnya? Ya ta'ajjalunahu kesusu sapa kaum hu ing Al-Qur'an. Wala yata'ajjalunahu lan ora alon-alon sapa kaum ing Al-Qur'an. Pokoknya ini hadis sapa Abu Dawud an Jabirin. Jadi baca Al-Qur'an dengan tartil ya. Karena di akhir zaman ada orang baca Quran itu tergesa-gesa sampai tajwidnya enggak pas ya. Jadi banyak salah tajwidnya, gremeng kayak tawon ya. Itu yang dikritik adalah cepatnya dan tidak mengikuti ilmu tajwid. Dalam baca Quran itu ada tiga tingkatan. Ada yang cepat sekali namanya khadr, cepatnya. Ada yang sedang namanya tadwir, ada yang pelan namanya tahqiq. Tapi ketiga-tiganya ini harus tartil. Tartil itu maksudnya menurut Sayyidina Ali yang disebut tartil ya, dalam menafsir ayat warattilil Qur'ana tartila. Tartil itu adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf, memperbaiki
bacaan huruf-hurufnya, hak-hak huruf diberikan, makhrajnya benar, sifatnya benar ya. Wa ma'rifatul wukuf, dan mengetahui wakof-wakofnya, jadi berhentinya benar, wasolnya benar, nyambungnya benar, berhentinya benar. Itu adalah tartil. Jadi walaupun hadar cepat ya harus tartil, walaupun tadwir sedang yang harus tartil, walaupun tahqiq ya baca pelan ya itu juga harus tartil, semua harus tartil ya, supaya tidak terkena ancaman atau kritikan hadis ini, yaitu tergesa-gesa membaca Al-Qur'annya. Jadi kita usahakan yang tetap mengikuti aturan tajwid ya. Ya, kalau cepat kadang-kadang loncat hurufnya kurang, kadang kurang kalimatnya, kadang kurang hurufnya, kadang tidak ada bedanya antara za dan sin ya. Antara zal dan za kadang sama, alladzina menjadi alat zina dan lain-lain, ini gak karuan nanti ya. Jadi ringkasnya baca Al-Quran kalau bisa pelan, jadi bisa membaca dari mulut, pikiran dan hati kita ikut baca bersama. Jadi begitu membaca ayat azab ya ternyuh nangis, membaca ayat rahmat, ayat surga ya ikut merasa senang, bunga ya. Ya seperti itulah gambarannya orang baca Quran itu. Kita ini jarang nangis. Abu Bakar itu kalau sholat sambil nangis ya, ya kan menghayati bacaannya ya. 217 Iqra'u maca sira kabeh ala mautakum ingatasi. Nah ini yang tafsirnya ada dua ya, nanti saya terangkan. Ingatasi calon mayit, pira-pira calon mayit sira kabeh surat Yasin ing surat Yasin. Rawain ing hadis sebab Muhammad. Lafat maitun disukun yaknya itu jamaknya amwat. Bahasa Arab ini berarti orang yang benar-benar sudah mati. Itu jamaknya maitun, jamaknya adalah amwat. Ya. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya. Jangan mengira orang yang terbunuh di jalan Allah perang membela agama Islam amwat ya. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata ya, sebagai orang yang benar-benar mati. Bal ahya'u walakin la tash'urun, bahkan mereka hidup tapi Anda tidak tahu ya. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u walakin la tash'urun ya. Nah kalau mayyitun di tasdid yaknya orang mati itu jamaknya adalah mauta ya. Atau mayyitun, innakum mayyitun wa innahum mayyitun, engkau adalah calon mayit dan mereka orang kafir juga calon mayit, wahai Nabi Muhammad ya. Jadi jamaknya adalah mauta kalau calon mayit. Kalau amwat orang yang benar-benar mati, maka di dalam Faidul Khabir ya itu tentang disyarah oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, itu syarahnya Taisir ya Imam As-Suyuti, disyarahi oleh beliau Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Di sini diterangkan ada dua. Mungkin mautakum ini disuruh bacakan calon mayit, berarti orang yang sudah akan mati kita bacakan Yasin ya. Atau sudah mati, Yasinan tahlilan itu adalah diartikan mauta orang yang sudah wafat. Ini yang berbeda pendapat di antara imam mazhab, apakah baca Al-Quran ini pahalanya bisa sampai atau enggak. Kalau orang NU tidak kehilangan akal, setelah baca dikasih doa, namanya doa hadiah pahala ya. Ya. Yaitu Allahumma ausil thawaba ma qara'nahu biruhi siapa-siapa, ya Allah sampaikan pahala apa yang kami baca kepada mayit ini ya. Jadi doanya itu tidak ada ulama yang mengatakan doa tidak sampai.
Jadi NU itu gak kehilangan jurus. Moco gak dianggap gak sampai, sudah pahalanya aja yang didoakan dikirim ya. Udah tambah wis hati karek market medai. Kalau calon mayitnya kafir juga saged dibacakan. Oh begini. Kalau mayitnya muslim itu insya Allah bisa nyampe. Kalau mayitnya kafir, kita kan tidak boleh mendoakan orang kafir, tidak boleh memintakan ampun orang kafir. Tapi bagaimana seandainya dia kafir, terus kita bacakan, terus kita hadiahkan, atau anak cucunya yang muslim sodakoan untuk ayahnya yang kafir, jadi tidak bisa sampai. Jadi syaratnya harus sama-sama muslim ya. Jadi pahala enggak berpengaruh. Insya Allah seperti itu ya. Tapi ya Allah Maha tahu lah, kita nggak tahu, itu kan pendapat ulama. Contoh begini, orang baca Quran, orang kafir kan benci kalau dengar Al-Quran ketika hidup. Ketika hidup benci, kalau malah mati jalur ditahlili. Ya. Tapi saya kira kalau kita dengar ceritanya itu pasti mereka minta dibacakan lah, karena tahu imbasnya ya, orang dikasih pahala, dikirim doa itu pasti nyampe lah kepada mereka. Ya, cuma sayangnya mati dalam keadaan kafir ya. Jadi kita nggak boleh mendoakan, memintakan ampun untuk orang kafir. Dia nggak mau dapat rahmat, nggak mau selamat dia di dunia. Ada ayatnya yang melarang itu ya. Maka Nabi alladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Tidak layak bagi Nabi walladzina amanu dan orang-orang yang beriman ayastaghfiru memintakan ampun lil musyrikin pada orang musyrik walau kanu uli qurba, walaupun masih kerabat, masih ada hubungan kerabat, masih mempunyai hubungan kerabat. Jadi anjuran baca Yasin itu ada, gak ngawur, bukan bid'ah. Baca Yasin orang yang akan wafat ini ada hadisnya, riwayat Imam Ahmad. Tapi ada orang itu kadang salah paham. Katanya kalau dibacakan Yasin itu nyempet mati. Maksudnya itu dibacakan Yasin biar tenang, husnul khotimah, bukan nyempet mati. Mungkin kalau waras ya waras, kalau nggak waras ya husnul khotimah. Kan qalbul Quran itu Yasin, hatinya Al-Quran, jeroan Al-Quran. Jadi hatinya Al-Quran adalah Yasin. Jadi Al-Quran itu punya banyak fungsi lah. Yang sing atine Quran, itu pembuka Quran, saripati Al-Quran, Fatihah ya. Macam-macam. Al-Mulk, dapat ampunan kalau dibaca sebelum tidur, insya Allah diampuni Allah. Jadi surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihi mulku ala kulli syai'in qadir. Jadi ada hikmahnya macam-macam. Nanti mungkin para pendengar bisa baca kitab Khazinatul Asrar. Itu banyak hikmah dan fadilah-fadilah surat-surat Al-Quran ya. Kalau ingin dapat barokah Al-Quran ya 30 juz, bukan dipilih itu. Ayat tuyul ya, ayat kursi, biar aman gak kecurian ya. Sebelum tidur baca ayat kursi. Jadi manfaatnya banyak ya. Ada apa yang fungsinya sendiri-sendiri. Ya. Jangan nanti lalu untuk dibacakan ayat wa taqrabuz zina ya, gak pas. Jangan dekat-dekat zina. Tapi sebetulnya itu bisa banyak orang mempraktikkan tuh, ayat apapun dibaca itu bisa ada pengaruhnya ya kayak grebek dukun itu, kadang ayatnya ya pokoknya ayat Quran dibaca ya, setannya juga takut, tidak milih-milih. Tapi kan ada dari Rasulullah tuntunan, kalau untuk kena sihir itu Al-Falaq, An-Nas, Muawwidzatain, ini kan ajaran Rasulullah, jadi kita ikuti aja, yang lebih tahu ya Rasulullah.
Kalau orang hamil biasanya dibacakan Maryam, Yusuf, ya, Luqman, ya. Nah itu kan ada apa ya, cerita yang harapan di situ ya. Yusuf imannya nanti bisa kuat kayak Nabi Yusuf. Sayyidah Maryam juga imannya kuat seperti itu. Surat Luqman, kita tahu Luqman Hakim adalah seorang ayah yang bagus ya. Pendidik yang bagus ya, kepada anak-anaknya. Jadi harapannya nanti anaknya akan menjadi seperti mereka ya. Bahasa sini tafaulan, kepingin ketularan karena dibacakan itu nanti bisa kayak Nabi Yusuf. Yang positifnya jangan dapat jandanya. Kayak Nabi Yusuf dapat jandanya dan sudah tua. Wakilah Zulaikha itu sudah tua apa enggak? Ya, terus bisa muda lagi. Ya Allah alam, itu mungkin Allah Maha Kuasa juga bisa membuat muda lagi juga bisa, tapi berjiwa muda mungkin juga bisa jadi tua tapi selir apa cita rasa muda. Ya. Karena dari segi fisik ya Allah ya maha kuasa lah, walaupun fisik bisa nomani juga bisa, karena banyak sekarang kan cerita orang umurnya sudah ratusan tahun tapi kayak masih 20, 25 itu. Iya, nggak skincare. Kalau supaya sehat ya, menurut sing memberi sih katanya juga awet muda, itu baca wabil haqqi anzalna wabil haqqi nazal. Ini katanya dari Hamid, ya Abdul Hamid Pasuruan. Wabil haqqi anzalna wabil haqqi nazal, sebelum mandi terus keramas. Nah itu awet muda. Penting bagi yang STW ini. Jadi kuncinya begini, orang pemarah itu kan pasti sel-selnya banyak mati, jadi cepat tua. Ya. Sedangkan orang yang periang, semangat, gembira, bahagia itu senyum, itu sel-selnya hidup. Kan sel kita ada yang mati, ada yang regenerasi sel ya. Kayak boroen iso waras itu kan berarti regenerasi sel. Sama, jadi kalau sering tegang ya masih mati, tambah cepat tua itu. Jadi yang banyak penuaan itu dipengaruhi faktor daripada satu pikiran, dua penyakit ya. Dan ada juga faktor makanan ya. Tapi yang pokok itu pikiran ya. Ya otomatis makanan itu kita masukkan ke tubuh kita ya. Ya. Skincare itu kan luarnya saja mungkin ya. Kalau biar beautiful, dohiran wa batinan ya hatinya harus baik ya. Wudu. Jadi wudu kan ada doa lama hasin Allahumma hassin khuluqi kama ahsanta khalqi. Ya Allah, perbaiki akhlakku sebagaimana Engkau memperbaiki ciptaanku. Ya, itu termasuk. Jadi nek ngoco itu ya apa api akhlaknya ya api. Nah, jadi saya kira itu ya. 218 ya. Akol luma utawi paling sedikit barang yujatukan ditemoni apa ma fi akhir zaman, dalam akhir zaman. Paling sedikit sesuatu yang ditemukan di akhir zaman ikut dirham, duit maksudnya. Kalau dirham itu duit dulu bahannya dari perak, kalau dinar duit klidik Pak, bukan logam, bahannya dari emas. Tapi intinya uang sedikit sekali ditemui di akhir zaman, uang halalun kang halal. Au utawa akhun sedulur lanang yuthaku kang dipercaya apa pi kelawan sedulur. Rawa ini tak ada hadis sahabat Ibnu Asakir Ibnu Umar saking Umar. Jadi semakin akhir zaman itu harta yang halal, duit yang halal itu sulit ditemukan karena banyak tipu-tipu, banyak perilaku yang nggak benar ya, orang bermuamalah. Kalau dulu kan banyak orang takut bujuk, sekarang juga malah banyak ilmu bujuk. Carane bujuk wong iku enek sekolah sekarang.
ya, membuat manajemen palsu atau akuntan palsu ya. Maksudnya di pabrik-pabrik itu akuntannya mesti ada dua, akuntan publik gitu ya. Ada yang real, ya, ada yang untuk menyiasati pajak. Nah, itu contoh di perusahaan. Kalau perorangan ya semakin banyak menipu lah. Semakin pinter orang sekarang itu menipu. Kita lihat spare part mobil aja. Jadi ada asli, ada aspal ya. Asli Kedung Doro dengan asli auto 2000 ya beda lagi. Itu kalau mobil ya. Ya, ya sekarang tega-tega nih pentol itu kayak dagingnya cuma kanji. Ya, telur itu ya dulu nggak ada telur asin palsu, sekarang ada telur palsu dari Cina itu Nutrijel ya. Ini berarti akhir zaman sudah susah lah cari harta yang halal, tapi masih bisa optimis. Jadi orang kalau ingin mendapatkan yang halal, Allah akan tunjukkan yang halal ya. Kalau orang ingin menghindari yang haram, pasti Allah akan menunjukkan ini yang haram, ini yang ya, dengan caranya sendiri. Allah itu akan membuat tahu ini benar, ini tidak benar ya. Tapi tidak banyak orang, semakin orang yang ngawur ya. Contoh begini, saya punya tetangga itu punya rumah itu di petak-petak untuk disewakan untuk toko. Itu dia milih-milih. Saya tidak mau untuk kap salon karena ada panci-pancinya dan lain-lain itu ya. Nomor 2 nggak mau HP, disewa HP nggak mau, disewa bank simpan pinjam nggak mau. Jadi beliau benar-benar hati-hati, walaupun sewanya mahal, bayar mahal, nggak mau dia. Pilih yang, nah ini saya katakan sudah jarang orang seperti ini. Ya, orang sekarang sewanya besar pasti milih lah yang besar. Nah ini masih ada orang yang seperti itu. Saya juga kaget ya. Kenapa balik-balik ini kok penyewa kabur punya teraja. Tuhan rumah yang hati-hati, jangan sampai disewa bank, disewa kredit simpan pinjam, disewa itu tadi ya, kap salon yang banyak pancinya ya. Ya macam-macam. Nah ini contoh kecil dalam kehidupan masyarakat seperti itu ya. Susah cari rezeki yang halal, tapi bisa. Yang susah bukan berarti tidak bisa. Banyak orang yang hati-hati ya. Hati-hati memilih usaha ya. Dan yang kedua, semakin akhir zaman ya, semakin sedikit saudara yang bisa dipercaya. Kadang sing ngapusi ya di EDW ya mentoloni rek. Bahkan anak bujuk wong tua tambah wakil. Iya, tambah wakil. Ketok dulu ya. Orang tua mau umroh dibelanjakan. Ternyata dia berbadi, bukan kalau orang tua. Sajadai KW. Yang penting kelihatan belanja banyak. Nah inilah kita. Tapi sekali lagi, kalau kita tetap teguh pada agama Allah, pasti akan diberi petunjuk dalam mana yang benar, mana yang salah. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.